Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pramana dari kelas 4C, ingin mempresentasikan atau menjelaskan dari apa itu hukum pemerintahan Pemda dan ODA, yaitu otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintah yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara dalam konteks Indonesia. Desentralisasi ini telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pada pasal 18 Undang-Undang 1945 memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi daerah, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di slide kedua ada pemerintahan dan pemerintah, yaitu di mana pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi yang bentuk pemerintah di wilayah atau negara. Sedangkan pemerintahan merupakan segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pemerintahan pusat sampai daerah. Selanjutnya ada pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintah oleh lembaga kekuasaan di daerah yang dalam perkembangan di Indonesia terdiri dari kepala daerah DPRD, sedangkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimana daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada dasar pemikiran daerah. Yang pertama ada pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek spiritual, struktural, dan suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara setiap sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketenagaraan sebagai sebuah organisasi. Lantas pelaksanaan pemerintah dasar diharapkan dalam memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Penyelenggara tersebut pemerintah daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nomor 2, selanjutnya ada pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau sesuatu organisasi merupakan suatu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif. Selanjutnya ada memperhatikan hubungan antar aturan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman setiap daerah. Di slide selanjutnya ada sejarah dari perkembangan di Indonesia. Pemda di Indonesia. Perjalanan sejarah dari otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Ada perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan di daerah Indonesia masa ke masa, tapi di sisi lain ini dapat juga dipahami sebagai bagian dari eksperimen publik, politik, penguasa, dan dalam menjalankan kekuasaannya. Di era kemerdekaan pasal 1 Undang-Undang 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di mana beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat dalam administrasi, daerah administrasi. Dan selanjutnya ada yaitu asas otonomi daerah, yang dimana asas ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Asas desentralisasi, yang dimana penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil gubernur, wakil pemerintah, dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya ada 3, asas pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta pemerintah kabupaten, kota, dan kepala desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang selanjutnya ada slide selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Pemeliharaan hubungan konsentrasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, ada menumbuhkan prakarsa dan kreativitas yang meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada jenis-jenis otonomi, yaitu 1. Material, rinci, tegas, dan limitatif. 2. Formil, tak ada batasannya kecuali urusan pusat dan daerah tingkat atasnya. Yang ketiga, real, gabungan antar material dan formil. Di slide selanjutnya ada pelaksanaan otonomi daerah, di mana pelaksanaan prinsip pelaksanaan otonomi daerah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, ada memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keberagaman. Yang kedua, ada otonomi luas dan utuh disertakan pada kebutuhan atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, ada pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan kondisi negara sehingga tetap terjalan hubungan antar pusat, daerah, serta daerah. Yang keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada wilayah administrasi lagi. Yang kelima, ada harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya yang keenam, yaitu asas dekonsentrasi, yaitu diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Di slide selanjutnya ada dimensi-dimensi antar desentralisasi. 1. Dan terbagi menjadi 3. 1. Yaitu desentralisasi politik, di mana desentralisasi ini lebih mengacu pada pengembaraan demokrasi di tingkat lokal. Yang kedua, ada desentralisasi fiskal, di mana desentralisasi ini mengacu pada kemampuan untuk staf financing dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah, dan juga mengacu pada keuangan dari pemerintah pusat dan daerah. 3. Desentralisasi administrasi, yaitu desentralisasi ini mengacu pada penyelenggaraan pelayanan publik serta delegasi kewenangan dan pemerintah pusat ke daerah. Di slide selanjutnya ada bentuk-bentuk dari desentralisasi, yang dimana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Desentralisasi ini pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, ada delegasi. Delegasi ini pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya, yaitu. Dan ketiga, devolusi, pelimpahan otoritas fungsi tertentu dari pemerintahan pusat ke daerah dilaksanakan secara mandiri. Yang keempat, ada partnership, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Yang kelima, yaitu privatisasi, yaitu pelimpahan otoritas administrasi tertentu ke organisasi swasta seperti pengalihan kepemilikan dari umum ke privasi. Dan slide selanjutnya otonomi khusus, dan otonomi khusus ini di Indonesia otonomi daerah dibagi menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. Yang dimaksud dengan asimetris di sini yaitu sama dalam artian setiap provinsi di Indonesia. Yang dimaksud dengan simetris yaitu sama dalam artian provinsi di Indonesia memiliki pengaturan otonomi yang kecuali pada daerah tertentu, sedangkan asimetris yaitu kebalikan dari simetris dalam artian ada beberapa provinsi Indonesia yang memiliki pengaturan otonomi yang berbeda. Dengan kata lain, provinsi ini memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya. Dan di provinsi di Indonesia terbagi beberapa yang memiliki otonomi khusus seperti Provinsi Yogyakarta yang memiliki Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950, dan yang ada Aceh Undang-Undang Nomor 24 tahun 1955. Ada juga Papua Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang mengaturnya. Ada Papua Barat, dan terakhir yaitu DKI Jakarta yang memiliki peraturan yang mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Sekian dari presentasi saya terhadap materi yang saya berikan, hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.